Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Pertanian Sang Raja Iblis. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 6. Cerita dimulai. Setelah berjam-jam bekerja untuk menghamburkan semua kompos, terdengar salah satu dari hantu berkata, "Tidak peduli sebanyak apa aku menggali, akan tetapi tetap saja hal ini sama sekali tidak ada habisnya." Pada sisi yang lain, salah satu dari mereka berkata, "Kau tidak boleh bermalas-malasan. Asal kau tahu, jika ada sedikit tanah yang belum kita hancurkan, maka sang raja akan menggunakan tanah itu untuk bertani." Dengan herannya ia berkata, "Bukankah kau adalah hantu 2708? Entah kenapa yang aku lihat kalau kau di hari ini begitu bersemangat, sedangkan yang biasanya kau adalah hantu yang paling malas." Mendengar pertanyaan itu, ia pun langsung bangkit dan menghentikan pekerjaannya. Lalu sambil tertawa ia berkata, "Aku pun tidak tahu apa alasannya. Hanya saja entah bagaimana ketika aku melihat tanah ini yang sudah aku hancurkan, aku pun mulai berpikir apakah ini rasanya memiliki sebuah tujuan." Terlihat hantu itu hanya terdiam ketika mendengar temannya yang mengatakan itu. Kemudian ia berkata, "Meskipun kau mengatakan itu, namun tetap saja kalau kau terlihat bodoh." Setelah mengatakan itu sambil tertawa terbahak-bahak, ia pun langsung menghancurkan semua tanah yang ada di hadapannya sembari berkata, "Entah kenapa aku pun merasakan kalau di hari ini aku juga akan menjadi orang yang bodoh." Akan tetapi tanpa mereka sadari, mereka semua langsung terbakar setelah matahari yang mulai meninggi. Namun salah satu dari mereka berkata, "Meskipun aku lenyap dengan cara yang seperti ini, tetapi hal ini sama sekali tidaklah buruk karena aku telah melakukan sesuatu yang ada tujuannya." Pada sisi yang lain, terlihat Pikamir sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa ketika menyaksikan para pasukannya yang telah lenyap setelah terkena sinar matahari. Dengan lirihnya ia berkata, "Aku berharap kalau kalian akan beristirahat dengan damai di alam sana." Dan sekarang kita akan melihat tindakan apa yang diambil oleh Kridos setelah mengetahui kalau persiapannya telah dihancurkan. Dan aku sangat percaya kalau dia akan menjadi frustasi. Cerita berpindah. Di pagi itu, Kridos dan juga Zephyros telah memeriksa gudang mereka untuk memastikan stok kentang yang mereka miliki. Kridos berkata, "Sepertinya pekerjaan kita akan melambat. Namun ini memanglah sebuah bagian yang paling memakan waktu karena mereka sedang tidur. Asal kau tahu, di dalam kondisi yang seperti ini, mereka sama sekali tidak akan bertunas. Bahkan jika kita menanamnya, maka hal itu akan menjadi sia-sia. Coba saja kita bayangkan ketika kentangnya sedang tidur dengan damai di bawah tanah, tiba-tiba saja ada seseorang yang menariknya dengan paksa tanpa adanya peringatan sedikit pun. Dan itu akan membuat kentangnya menjadi syok dan juga pingsan, sehingga membuat ritme biologisnya akan mati total." Kridos bergumam, "Jika kita membiarkannya di suhu 4 Celcius selama 3 minggu, lalu memindahkan semua kentang ke tempat yang lebih hangat dan juga gelap, maka mereka semua akan bangun lebih cepat. Awalnya aku berencana memerintahkan kepada Sirgi untuk memberikan energi dingin. Akan tetapi saat ini dia sedang marah dan juga mengamuk." Lalu pada sisi yang lain, Hartok sedang mencari sebuah alasan untuk memulai pertarungan. Jadi aku berpikir untuk menghindari mereka berdua dengan menyimpan ide ini. Saat ini yang bisa aku lakukan hanyalah memberikan sebuah perintah kepada para petani untuk melakukan olahraga agar bisa menghangatkan ruangan ini menjadi 23 derajat Celcius. Akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia karena mereka akan tumbang hanya dalam hitungan menit. Dengan tatapan mata yang tajam, Kridos mengatakan kalau dia akan pergi menuju ladang karena ia ingin memeriksanya. Lalu Kridos bergumam, "Aku akan melakukan apa yang bisa aku lakukan saat ini, meskipun jika hanya memberikan nitrogen ke dalam tanah." Akan tetapi sesampainya di tengah ladang, terlihat Kridos langsung terdiam karena ia tidak menyangka dengan apa yang dilihat oleh kedua matanya. Kridos berpikir, apa yang terjadi sampai-sampai tanah ini telah bercampur dengan baik, bahkan ia juga telah digali dengan kedalaman yang paling bagus. Tetapi yang aku lihat kalau Asurat sama sekali tidak melakukan apapun di atas sana. Jadi bagaimana mungkin kalau ladang ini telah diselesaikan hanya dalam 1 malam? Apa yang telah terjadi ketika aku meninggalkan tempat ini? Pada sisi yang lain, sambil tertawa penuh kemenangan, Pikamir berkata, dari ekspresinya yang sangat terkejut, sepertinya ini adalah sebuah keberhasilan yang sangat sempurna.
Akan tetapi tanpa ia sadari, terlihat Baal telah berdiri tepat di belakangnya. Tanpa pikir panjang, Baal langsung menangkapnya dan juga membawanya kepada Kridos. Melihat itu, Kridos bergumam, "Dia adalah bos pertama yang aku lawan ketika memasuki wilayah zona 1. Apakah mungkin kalau dia telah datang ke tempat ini secara langsung setelah mendengar panggilanku untuk meminta bala bantuan?" Lalu Kridos pun bertanya apa yang dilakukan oleh Pikamir di tempat itu. Namun belum sempat ia menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba saja Kridos langsung melancarkan sebuah tinjuan di wajahnya. Tepat di sampingnya, Zephyros berkata, "Wahai sang raja, mengapa Anda memukulnya?" Sedangkan dia sama sekali belum menjawab pertanyaan itu. Dengan santainya Kridos berkata, "Yang aku perhatikan kalau dia telah menyembunyikan sesuatu. Jadi aku berpikir kalau memukulnya adalah sesuatu yang paling bagus." Sambil menahan rasa sakitnya, Pikamir berkata, "Aku tahu kalau sang raja memanglah hebat, akan tetapi aku sama sekali tidak akan membuka mulutku dengan mudah." Akan tetapi belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, Kridos langsung melancarkan tinjuannya hingga berkali-kali sehingga membuat Pikamir langsung berteriak kesakitan. Terlihat Kridos langsung beristirahat karena ia begitu lelah setelah memberikan pukulan yang bertubi-tubi kepada Pikamir. Kemudian sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan kalau dia bisa menggunakan poinnya untuk meningkatkan salah satu dari statistiknya. Tanpa pikir panjang, Kridos langsung meningkatkan semua poinnya kepada kekuatannya agar ia bisa memberikan sebuah pukulan yang lebih keras kepada Pikamir. Setelah meningkatkan kekuatannya, Kridos langsung melancarkan tinjuannya hingga berkali-kali sehingga membuat Pikamir mau tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Dengan lirihnya ia berkata, "Saat ini aku telah diperintahkan untuk merusak ladang ini agar mereka mati kelaparan. Dan aku adalah orang yang telah diperintahkan untuk menghalangi para utusan agar mereka tidak bisa meminta bantuan kepada sang penguasa zona lain." Beberapa saat kemudian, terlihat Kridos begitu pusing. Ia berkata, "Sekarang aku paham dia akan menjadi kuat apabila ada begitu banyak para iblis yang mati kelaparan." Tepat di sampingnya, Zephyros berkata, "Yang ia lakukan adalah sebuah pengkhianatan. Tetapi aku berpikir kalau ini adalah kesempatan yang sangat bagus apabila kita menekan balik kepada Saratul. Dan ini akan menjadi sebuah peringatan kepada para penguasa zona lain apabila mereka mengeluh dengan sebuah perintah yang diberikan kepada mereka." Kridos bergumam, apa yang dikatakan oleh Zephyros memanglah benar. Jika aku tidak menyingkirkannya, maka bisa dipastikan kalau dia akan menjadi hama di dalam pertanian kami. Zephyros kembali berkata, "Namun yang menjadi masalah saat ini adalah bagaimana caranya untuk menangkap Saratul karena dia memiliki sebuah kemampuan yang mampu merubah bentuk menjadi hantu." Mendengar itu, Kridos bergumam, di dalam game ini dia akan teleportasi kepada semua tempat yang seakan-akan kalau pergerakannya bagaikan angin. Tetapi jika dia terlalu sulit untuk ditangkap di dalam sarang, maka kita akan memancingnya untuk pergi meninggalkan sarangnya itu. Beberapa saat kemudian, terlihat Flute hanya bisa terdiam ketika melihat Asurat yang terpasung di atas sebuah tiang. Melihat kedatangan Flute dengan tatapan mata yang tajam, Asurat berkata, "Apa yang kau lakukan dan mengapa kau melihatku seperti itu?" Di saat itu Flute begitu ragu untuk mengatakannya karena dia begitu takut kepada Asurat. Namun Flute langsung menundukkan kepalanya sembari berkata, "Aku tidak menyangka kalau Anda telah mengorbankan diri Anda demi kami. Oleh sebab itu, kami pun telah berhasil untuk menanam makanan lagi. Jadi, aku berpikir kalau aku ingin mengucapkan rasa terima kasihku kepada Anda secara langsung." Seketika itu juga, Asurat langsung berteriak. Ia berkata, "Dasar sialan, berani sekali kau menghinaku seperti ini. Meskipun kau adalah anak kecil, akan tetapi aku akan mencabikmu dan juga membunuhmu." Mendengar teriakan Asurat, terlihat Flute langsung berlari dengan sangat cepat untuk pergi meninggalkannya karena dia begitu takut kepada Asurat. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam, Asurat berkata, "Kridos, ketika aku telah terbebas dari penghinaan ini, maka aku akan mematahkan batang lehermu dengan menggunakan kedua tanganmu." Namun ia pun langsung memalingkan pandangannya ke arah lain setelah mendengar Kridos yang meminta para petani untuk berkumpul di hadapannya. Dari arah kejauhan, ia pun telah melihat sebuah spanduk yang terbentang tepat di atas kepala Kridos. Secara perlahan, terdengar Kridos bersama para petani telah bernyanyi bersama-sama untuk menyambut kedatangan penangkal petir yang kedua. Bahkan mereka semua langsung berteriak bersama-sama karena ini adalah sebuah perayaan atas rasa syukur setelah mendapatkan penangkal petir yang terbaru.
Melihat Pikamir yang terikat di atas kayu, Asurat bergumam, "Jika itu adalah penangkal petir yang terbaru, apakah ini artinya kalau aku akan bebas? Jika aku telah bebas, maka aku sama sekali tidak akan disambar petir lagi pada setiap harinya, dan ini sangatlah luar biasa." Akan tetapi Asurat langsung terdiam ketika melihat Pikamir yang ditancapkan tepat di sampingnya. Di saat itu Asurat bertanya-tanya mengapa dia tidak dilepaskan meskipun penangkal petir yang terbaru telah berdiri di sampingnya. Setelah persiapannya telah selesai, tanpa pikir panjang, Kridos langsung menggunakan kekuatannya untuk memberikan nitrogen ke dalam tanah. Seketika itu juga, sebuah ledakan petir yang sangat dahsyat langsung menyambar mereka berdua. Sambil menahan sambaran itu, Asurat berkata, "Dasar sialan, ternyata bajingan ini hanya menambah penangkal petir yang lainnya agar bisa membuat tanah ini menjadi subur." Pada sisi yang lain, terlihat Saratul langsung memalingkan pandangannya ke arah bola yang ada di hadapannya karena dia telah mendengar sebuah ledakan yang begitu dahsyat yang terjadinya berulang-ulang kali. Namun Saratul langsung berteriak dengan sangat keras setelah menyadari kalau Pikamir telah disandra dan juga dijadikan sebagai penangkal petir. Di saat itu, Kridos sama sekali tidak menghentikan serangannya karena dia ingin memberikan nitrogen ke dalam tanah dengan jumlah yang sangat banyak. Terlihat Pikamir hanya bisa berteriak sejadi-jadinya setelah sambaran petir yang begitu dahsyat telah menyengat seluruh tubuhnya. Melihat anak buahnya yang kesakitan, Saratul langsung menangis sejadi-jadinya. Ia berkata, "Aku tidak tahu harus sebanyak apa serangan yang akan kau terima dari bajingan itu. Bahkan yang aku lihat kalau bajingan itu sangat menikmati ketika mendengar teriakanmu yang kesakitan." Di saat itu, Saratul sama sekali tidak sanggup untuk melihat sebuah penderitaan yang dialami oleh ajudannya, sampai-sampai ia pun langsung berteriak dengan sangat keras. Tiba-tiba saja, Kridos langsung memalingkan pandangannya ke arah belakang setelah menyadari kalau dia telah diawasi. Setelah mengetahui kalau itu adalah burung yang dikirim oleh Saratul, Kridos bergumam, "Yang aku tahu kalau itu adalah burung pengintai dan ini sama seperti yang ada di dalam game. Jujur saja, aku tidak menyangka kalau dia akan mengawasiku dari dekat." Dengan tatapan mata yang tajam, Kridos berkata, "Dasar sialan, kali ini aku akan membuatmu menyesali perbuatanmu karena kau telah berani merusak pertanianku." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.